Hari ini kita akan lanjutkan satu hadis dari Rasulullah an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Dari sahabat Nabi Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, yaitu melaksanakan salat malam pada bulan suci Ramadan. Tsumma intadharuhu minal qabilah. Kemudian para sahabat menunggu malam berikutnya. Falam yakhruj. Tetapi Rasulullah tidak lagi keluar untuk melaksanakan salat. Wa qala inni khashitu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, aku takut, khawatir ayyuktaba alaikumul witru. Aku khawatir salat witir akan diwajibkan kepada kalian. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Di Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, suatu malam Rasulullah sholat ke masjid. Para sahabat ikut. Malam besoknya ditunggu oleh para sahabat. Ini di bulan suci Ramadan. Tetapi Rasulullah tidak keluar lagi, enggak lagi ke masjid. Maka kata beliau, aku khawatir akan diwajibkan bagi kalian sholat witir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan lafaz antufrada alaikum sholatul lail, khawatir akan diwajibkan kalian sholat malam, bukan witir saja. Di dalam riwayat Imam Abi Dawud, beliau mengatakan dari hadis Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Jadi Rasulullah itu pernah salat satu malam di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka banyak orang yang salat mengikuti beliau. Tsumma shalla min al-qabilah. Fa kathurun nasu. Malam berikutnya salat lagi ke masjid. Semakin banyak orang ikut. Ya, malam pertama Rasulullah nggak ngabar-ngabarin ke masjid, beliau sholat gitu ya. Malam besok sahabat tentu tahu, oh Rasulullah ke masjid, maka mereka bersiap-siap menunggu gitu ya. Tsumma jatama'u fil lailati tsalitsah. Di malam pertama, kemudian malam kedua, malam ketiga pun begitu. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam ketiga ini Rasulullah tidak keluar lagi, tidak lagi sholat ke masjid. Lalu beliau berkata, falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Kata beliau, aku saksikan, aku lihat apa yang kalian lakukan semalam. Sudah banyak orang sudah berkumpul, tidak ada yang melarangku untuk keluar. Jadi sebenarnya Rasulullah kalau mau ke masjid malam ketiga itu bisa saja. Tapi kata Rasulullah, aku saksikan apa yang ada di masjid itu, tapi tidak ada yang melarangku untuk keluar. Kecuali kata beliau, anni khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir akan diwajibkan kepada kalian. Jadi ada 3 lafaz. Lafaz pertama, dikhawatirkan sholat witir itu menjadi wajib. Di riwayat Imam Al-Bukhari, khawatir sholat malam itu menjadi wajib. Nah, di riwayat Abu Daud ini, khawatir akan diwajibkan kepada kalian sholat yang dilakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hadis ini menjadi dasar sholat tarawih. Maka sebenarnya sholat tarawih itu aslinya itu adalah sholat malam. Hanya saja kalau kita dilakukan di bulan suci Ramadan, maka dia menjadi sholat tarawih. Tapi kalau kita lakukan di malam-malam selain bulan suci Ramadan, menjadi sholat malam. Maka sholat malam atau sholat yang kita lakukan pada malam hari itu dinamakan sholat malam, qiyamul lail. Sholat tarawih juga sholat malam. Sholat witir juga sholat malam. Sholat tahajud juga sholat malam, gitu ya. Karena dia
dilakukan pada malam hari. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inni khasyitu. Aku khawatir, ya, ada kekhawatiran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita, Bapak dan Ibu, beliau khawatir nanti sholat witir atau sholat tahajud atau sholat tarawih ini menjadi wajib. Maka beliau tidak lakukan lagi ke masjid. Silahkan sholat, gitu ya. Mau berjamaah boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Tapi Rasulullah hanya lakukan 2 malam. Ada riwayat yang lain hanya 3 malam. Jadi malam keempatnya beliau gak keluar lagi. Ada juga riwayat yang pertama tadi dari Ibnu Hibban bahwasanya hanya 1 malam. Jadi ada 3 riwayat berbeda-beda. Pernah 1 malam ke masjid, malam kedua gak lagi. Ada yang mengatakan 2 malam ke masjid, malam ketiga tidak lagi. Sebagaimana di riwayat Abu Daud tadi. Nah, ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya beliau 3 malam di masjid, kemudian malam keempat beliau tidak lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi ada kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Jangan-jangan yang 5 saja sulit untuk dilakukan, gitu ya. Kalau ditambah lagi sholat malam tahajud, khawatir untuk memberatkan atau menyulitkan umatnya. Maka beliau tidak lakukan itu. Ini salah satu bentuk isbaqan. Jadi bentuk kasih sayang, peduli Rasulullah kepada umat. Jadi inilah pemimpin yang sebenarnya, gitu ya. Padahal ibadah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, gitu ya. Apalagi kalau urusan dunia, seharusnya kita melihat, memperhatikan. Di urusan ibadah saja, kalau seandainya memberatkan seseorang, maka jangan dipaksakan, gitu ya. Khawatir nanti dia tidak mampu, jatuh kepada dosa, atau dia mulai tidak semangat lagi untuk ibadah. Maka ini juga pelajaran kepada kita, walaupun mungkin Rasulullah SAW ini tentu hikmah yang luar biasa bagi umatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wa fi qouli khasyitu ayyatuba alaikumul witr, disebutkan di hadis pertama itu adalah witir. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya salat witir itu tidak wajib. Kemarin kan di hadis Abi Ayyub itu ada yang mengatakan salat witir itu wajib, Ustaz. Nah, dalam hadis ini juga menunjukkan witir itu tidak wajib, gitu ya. Karena Rasulullah tidak lakukan terus, gitu. Walaupun ada perbedaan antara para ulama, sebenarnya yang dikhawatirkan Rasulullah itu sholatnya menjadi wajib atau berjamaahnya, gitu ya. Rasulullah itu takut sholatnya itu menjadi wajib atau berjamaahnya, gitu ya. Dan ini ada perselisihan para ulama. Dia ada yang mengatakan Rasulullah khawatir nanti sholat malam itu harus berjamaah. Nah, ini makanya di sini disebutkan Bapak dan Ibu, anna khawfahu sallallahu alaihi wasallam kana min iftiradi qiyamil lail, yakni ja'la tahajjud fil masjid jama'atan syartan fi sihhati tanaffuli bil lail. Jadi Rasulullah itu takut kepada keluar lagi malam ketiga atau malam kedua itu, khawatir nanti dianggap kalau kita sholat tahajud atau sholat tarawih, kalau tidak berjamaah tidak sah. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu, sholat tahajud itu boleh sendirian. Boleh, Bu? Boleh ya? Sholat tarawih boleh, Bu? Boleh nggak sholat tarawih? Hah? Banyak di kampung-kampung, di masyarakat, kalau dia tidak ikut jamaah di masjid, tidak sholat tarawih. Betul, Bu? Mungkin ibu-ibu juga, atau mungkin apa-apa juga, tidak sholat jamaah di masjid, di rumah nggak sholat. Sebenarnya tidak begitu. Sholat tarawih itu boleh kita lakukan sendirian. Oh, Ustaz, kapan sholat tarawih? Oh, tidak mesti kita bisa lakukan setelah sholat Isya.
kita lakukan sholat tarawihnya jam 11 malam, jam 12 malam, sebelum masak kalau ibu-ibu. Boleh? Boleh. Karena niatnya kita qiyamul lail. Ya, kita bangun malam untuk sholat gitu. Kediaman ibu bapak ibu-ibu macam-macam. Ada masjid itu mulai jam 8 lah sholat ya. Ada yang masjid lain mulai jam 9. Ada lagi masjid yang mulai jam 12 malam. Dan memang mereka nampaknya sudah sepakat gitu ya. Jadi jam 12 malam mulai sholatnya 20 rakaat, selesai jam 2. Setelah itu qiyamul lail, tahajud, sahur. Nah, memang di sana ada kebiasaan agak sedikit berbeda dengan kita. Pagi-pagi tidur. Di pagi sampai zuhur itu waktu istirahat. Tidur. Warung-warung, toko-toko itu buka sekitar jam 10 atau jam 11 lah baru kita bisa kalau mau jajan, Bu. Nah, itu jadi memang agak sedikit berbeda dengan kita Indonesia. Kalau kita Indonesia ini siang malam, Bu, bulan Ramadan itu enggak ada tidur. Siang cari duit, malam pun cari uang. Di siang cari duit, malam cari uang gitu ya. Nah, untuk bekal lebaran. Tapi tidak dapat juga. Segitu juga yang dia dapatkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit perbedaan kebiasaan. Jadi sholat malam itu atau sholat tahajud, sholat tarawih itu berkaitan dengan hadis ini boleh kita lakukan sendirian. Kalau kita tidak dapat jamaah. Ustaz, kenapa kita berjamaah? Tentu lebih baik daripada kita sholat sendirian. Karena jamaah ada nilai pahala berjamaah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada sedikit perbedaan ulama. Bahwasanya yang dikhawatirkan Rasulullah itu bukan sholatnya, tetapi khawatir nanti tidak sah kalau seseorang tidak sholat tarawih berjamaah. Padahal tidak. Siapapun yang sholat tarawih sendirian atau berjamaah, insya Allah boleh saja, gitu ya. Kemudian wa'lam anna man asbata salat at-tarawih wa ja'alaha sunnah fi qiyam Ramadan istadalla bi hadzal hadits. Nah, hadis inilah menjadi dasar bahwasanya salat tarawih itu ya. Kalau yang kita kenal bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat dulu. Ya, Bu ya. Nah, sekarang 8 rakaat salat tarawihnya. Bukan 23 rakaat salat tarawih. Karena 3 rakaat itu witir. Yang 11 rakaat itu juga 8 tarawihnya, 3 witirnya. Tetapi dalam hadis ini, Bapak dan Ibu, walaysa fihi dalilun ala kaifiyati ma yaf'alunahu wa la kamiyatihi. Jadi di dalam hadis ini tidak ada jumlahnya dan juga tidak ada tata caranya. Hanya saja Rasulullah keluar, sholat, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Malam kedua begitu juga. Malam ketiga sahabatlah menunggu di masjid, ternyata imam enggak datang. Cuman pagi besok dijelaskan oleh Rasulullah, khawatir nanti sholat menjadi wajib atau berjamaah ini menjadi wajib. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak disebutkan di sini. Fa innahum yusallunaha jama'atan 20 yatarawwahuna baina kulli rak'ataini. Maka ada para ulama, bahkan mayoritas ulama itu mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Setiap 2 rakaat istirahat, salam, gitu ya. Setiap 2 rakaat salam. Fa'amal jamaah, sedangkan berjamaahnya, fa inna Umar awwalu man jama'ahum ala imamin muayyan. Sahabat Nabi Umar lah yang mengumpulkan orang menjadi satu imam, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah itu sholat tarawih sudah ada. Cuman berjamaah bersama Nabi hanya 2 malam atau 3
3 malam. Sisanya silahkan sholat sendiri-sendiri atau berjamaah sendiri-sendiri. Nah, di zaman Umar melihat, ya, dia lihat di masjid-masjid banyak orang sholat. Ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah, ada 3 orang gitu ya, mengumpulkan. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok gitu ya. Dan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Urwah, Akhbarani Abdurrahman Al-Qari anna Umar. Jadi bahwa Umar radhiyallahu anhu kharaja lailatan. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau keluar suatu malam, fatafa fi Ramadan fil masjid wa ahlul masjid awza'un. Maka beliau keliling ke masjid-masjid. Maka beliau temukan di dalam masjid itu auza', terpisah-pisah gitu ya. Mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahb. Jadi ada orang salat sendirian khusyuk dia. Ada satu lagi orang salat, ada orang di belakangnya mengikuti. Gitu ya. Faqala Umar, wallahi la adhunnu law jama'nahum ala qari'in wahidin. Kata Umar, ini kalau seandainya saya jadikan dengan satu imam, ini lebih baik gitu ya. Fajama'ahum ala qari'in wahidin fa'amara Ubay bin Ka'ab ay yaquma bihim fi Ramadan. Maka ditunjuklah salah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka di bulan suci Ramadan. Fakharaja Umar wan nasu yusalluna bi salatihi. Maka Umar dan masyarakat itu salat di belakang Ubay bin Ka'ab. Faqala Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Nikmat, indahnya bid'ah ini gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sholat berjamaah dikumpulkan oleh Umar, dijadikan imam khusus di situ, indah, nikmat, bahkan disebutkan oleh sahabat Nabi itu bid'ah. Nah, disinilah perbedaan antara para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah itu sesat, ada yang mengatakan bid'ah itu tidak sesat. Bukan bid'ahnya yang tidak sesat itu, artinya bid'ah itu ada sesuatu yang dibolehkan, itulah namanya bid'ah hasanah, yang dianggap baik. Maka lafaz kullu bid'atin dolalah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya yang namanya sesuatu bid'ah itu sesat, tapi secara umum. Tapi setiap sesuatu itu ada maksus, kecuali sesuatu yang dia tidak menyalahi kaidah dan dalil-dalil agama, gitu ya. Maka kalau kita lihat sholat dengan satu imam ini, ya, walaupun pernah dilakukan Rasulullah, tapi dengan satu imam yang ditunjuk Umar ini, menurut sebagian ulama mengatakan ini adalah dalil bolehnya atau dalil ada pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah itu ada 2, kata mereka, ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahkan sebagian ulama membagi bid'ah itu terbagi 5 sesuai dengan jenisnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Maka sebenarnya kalau itu ada perbedaan antara para ulama, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak, maka kita kaji, gitu ya. Bukan kita menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Karena apa gunanya kita Bapak dan Ibu? Ketika kita bilang, ini bid'ah, di neraka kamu. Apa manfaatnya kepada kita menerakakan orang? Iya kan? Kita jelaskan saja, kita sampaikan.
diskusikan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, ya mau bagaimana lagi, gitu ya. Bahkan yang sholat 4 rakaat, 3 rakaat dibid'ahkan. Ada juga yang sholatnya 20 rakaat dibid'ahkan. Kapan selesainya kita? Yang tidak sholat tarawih, alhamdulillah, selamat dari bid'ah katanya. Ya, saya tidak sholat 4-4-3, saya juga tidak sholat 20 rakaat, selamat saya dari bid'ah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tetapi fokus kita bukan di bid'ahnya, karena sebenarnya hakikatnya bid'ah itu memang tidak boleh kita mengada-ngada. Hanya saja, apakah betul yang dilakukan oleh sahabat kita itu bid'ah yang tidak boleh, yang sesat? Nah, ini perlu kajian, ini perlu pembahasan. Seperti di sini Bapak dan Ibu, ada sebagian ulama mengatakan bid'ah itu, misalnya, ya, seperti sahabat Nabi ini. Nah, makanya kata para ulama, memang betul apa yang dikatakan Nabi Umar itu. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, tetapi secara bahasa memang beliau anggap ini nikmat, bid'ah ini. Cuma secara syariat, apakah sholat berjamaah itu bid'ah? Sholat tahajud berjamaah bid'ah? Sholat tarawih sholat berjamaah itu bid'ah? Maka tidak. Karena kenapa? Karena memang ada anjuran dari Rasulullah SAW atau pernah dilakukan Rasulullah. Cuma Rasulullah nggak terus menerus. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada sedikit bentuk isyarat bahwasanya sebagusnya dilakukan dengan berjamaah. Nah, hanya saja kenapa Rasulullah nggak terus? Beliau khawatir nanti menjadi wajib sholat tarawih ini. Nah, ini kan payah gitu ya, berjamaah. Jadi karena tidak diwajibkan, nah, kita punya pilihan. Kalau sempat dan harus menyempatkan diri gitu ya, kita ke masjid berjamaah. Kalau tidak, bisa dilakukan di rumah. Maka selama ini di kampung-kampung, ya saya menemukan, kok enggak sholat tarawihnya? Sudah selesai Ustaz di masjid. Saya bilang sholat di rumah, enggak ada masalah. Gitu. Kan enggak ada bilalnya Ustaz. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kan bacaan supaya kita ada istirahat antara 2 rakaat. Jadi enggak mesti kita baca itu. Niatnya Pak bagaimana? Niatnya sendiri saja. Sholli salat tarawih rak'ataini, bagi yang ingin 2 rakaat, ya kan? Sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau yang 4 rakaat, 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Salat kita. Setelah salam berdiri lagi. Tidak ada bacaan-bacaan. Cuman yang namanya salat tarawih itu ya ada jaraknya, ada jedanya gitu ya. Setelah 2 rakaat istirahat sebentar. Dengan apa? Zikir. Minum kopi boleh, minum teh boleh gitu ya. 4 rakaat jeda gitu. Jangan sholat 4 rakaat atau sholat 20 rakaat tapi kejar target. Jam 9 harus selesai gitu ya. Kalau tidak selesai, imam ini kurang rancak. Gitu ya. Ini kan kejar-kejaran akhirnya kita. Salah menyalahkan nantinya. Imam itu gak bagus, diganti dengan imam, ternyata lebih lambat lagi, ganti gitu ya. Ini bukan begitu tujuan sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu namanya saja tarawih, istirahat. Ya, tarwih. Jadi kita tenang. Makanya salah satu hikmah yang 4-4 itu lebih tenang memang dengan yang 20 rakaat. Bukan berarti tidak boleh. Kalau seandainya ada orang sholat tarawih 20 rakaat seperti di Arab, di Yaman, saya temukan 20 rakaat, tapi 1 juz dengan bacaan santai gitu ya. Makanya tadi mulai mereka jam 12 selesai jam 2, bahkan menjelang jam 3. Karena 20 rakaat dibaca dengan santai gitu ya. Tidak seperti kita, sudahlah 20 rakaat ya bacaannya 1 nafas semua gitu kan. Maka
Tentu hal ini menjadi hal yang baik kalau kita bisa lebih santai, lebih tenang dalam sholat kita. Karena inti dari sholat kita itu bagaimana kita indah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan rakaatnya, ya itu ada perbedaan ulama apakah 20 atau 11 rakaat, 11 rakaat atau 23 rakaat. Ada yang mengatakan 20 rakaat, 23 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 36 rakaat tarawihnya, 39 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 11 rakaat, jadi 8 rakaat tarawih dengan 3 witirnya. Walaupun ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, insyaallah kita baca nanti, bahwasanya Rasulullah itu pun tidak sholat di luar Ramadan dan di Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Tapi itu tidak hanya hadis itu, karena ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW sholat 13 rakaat. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, wa amma tasmiyatu habit tarawih. Kenapa dinamakan sholat ini sholat tarawih? Faka'anna wajhahu ma akhrajahu al-Bukhari min hadits Aisyah qalat kana Rasulullah yusalli 4 raka'atin fil lail thumma yatarawwahu faqala hatta rahimtah. Jadi karena Rasulullah SAW itu setiap sholat malam itu setiap selesai 4 rakaat istirahat sebentar, baru beliau sholat kembali gitu. Nah kita juga misalnya ingin sholat sendiri gitu ya, atau berjamaah ya, kita ada jeda antara setiap 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini mungkin Bapak dan Ibu pembahasan kita pada pagi hari ini. Intinya sebenarnya bagaimana sholat tarawih itu belum ada kesepakatan para ulama misalnya harus begini, tetapi ada perbedaan antara para ulama. Jumlahnya ulama berbeda. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan cukup dengan 8 rakaat 3 witir. Dan berjamaah pun sebagaimana yang kita sampaikan itu diadakan atau disyariatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Jadi ada satu lagi mungkin, nah sudah jelas ya, yang mulai yang belum Ustaz jelaskan kenapa di bulan Ramadan. Padahal di setiap malam kita mulai itu. Nah ini apa dalilnya, apa riwayatnya kok di bulan Ramadan itu kita tarawih? Baik, kenapa di bulan Ramadan kita tarawih? Sebenarnya salat tarawih itu adalah qiyamul lail. Kenapa di bulan suci Ramadan dinamakan tarawih? Wallahu a'lam. Belum ketemu saya Pak Haji ya. Kalau Ustaz Akmal nanti bisa bantu Ustaz. Kenapa dinamakan salat tarawih? Sebenarnya kalau penamaan salat tarawih itu karena ada istirahat tadi. Sebenarnya kalau kita sholat tahajud kan ada 2 rakaat tarawih, istirahat setelah 4 rakaat tarawih, istirahat. Itulah penamaannya. Cuman kenapa dinamakan sholat tarawih ini masyhurnya di bulan suci Ramadan? Nah, tidak ada kalau kita qiyamul lail di sekarang kan tidak dinamakan tarawih Pak Haji ya. Dinamakan tahajud. Kenapa kok di bulan Ramadan? Tadi kan sudah dijelaskan. Iya. Kenapa tarawih ya? Tapi kalau di luar bulan Ramadan kita kan mulai namanya malam. Tahajud ya. Tahajud. Witir. Tapi kok di bulan Ramadan itu kita rutin 1 bulan itu sholat mulai itu. Qiyamul lail dan dinamakan tarawih. Baik, wallahu a'lam Pak Haji. Belum bisa menjawab, khawatir nanti salah jawab pula gitu kan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Insyaallah kita salat tarawih dan dengan karpet yang baru gitu ya. Silakan Pak Haji. Ya jadi Pak Haji. Jadi Pak Haji.
Baik. Jadi Pak, nah, karena pahalanya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Nah, itu jawaban dari Buya Asrul membantu. Baik, ada lagi? Terima kasih Bu ya. Kita dulu di masjid kita ini kan sholatnya kan 4 salam. Ketika dulu ketua masjid kita ini Zul Helmi namanya, karena menurut beliau yang lebih afdal itu ada sunnahnya, ada hadisnya yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah, 2 1 salam. Jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW sholat, dia salam 2 salam, tapi nampak sama istrinya dia habis salam kan berdiri tuh. Jadi sepertinya 4 sudah belum kedua. Tinggal ribut kita sini. Dari 4 biasanya 2 kita bacakan sampai ke Bupati Sulubis. Audit itu berlangsung 2. Akhirnya besok kembali 4 per salam. Kemudian Ustaz Asli pernah merencanakan dulu untuk 2 lagi, tapi tidak terwujud karena jemaah kita sudah terbiasa 4. Memang kata Ustaz tadi lebih nikmat jika 4 1 salam, kayak itu lebih nikmat cepat lagi. Nah ini bagaimana menurut Ustaz ini? Ini kita besok Ramadan ini, apakah 2 atau 4? Seperti apa yang lebih mendekat kepada sunnah itu? Baik. Ustaz tanya, Bu Ibu mau 4 atau 2? 4. Apa dalilnya Bu? Hah? Apa dalilnya Ibu 4? Ikut saja lah Ustaz kan? Ikut imam kan? Gimana Pak? Mau 4 atau 2 Pak? Enaknya 4 kan? Enak 4 atau enak 2? Hah? Enaknya enggak sholat Pak. Kan pakai imam, kenapa lupa? Nah, baik. Sebenarnya Bapak Ibu dan dimuliakan Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi, mayoritas ulama 4 mazhab itu 22. Ya. Kalau masalah mana yang lebih enak Ustaz, 4 atau 2? Tergantung siapa yang bilang. Ada yang bilang 4 itu kelamaan berdiri. Apalagi yang tua-tua dah ini gitu kan. Enak 2 salam, istirahat, minum-minum dulu, lanjut lagi gitu kan. Baik. Ada 2 Bapak dan Ibu. Hadisnya memang kalau masalah boleh 4 atau 2, dua-duanya boleh. Terkait dengan hadis istri Rasulullah yang mengatakan Rasulullah pernah 4 itu ada 2 yang Ustaz tahu penjelasannya. Pertama, kata mereka itu di sholat witir. Jadi kalau kita sholat witir, lakukanlah 4, 3. Maka sebenarnya yang sholat witir 2, 1 itu juga salah satu dalilnya boleh, tidak ada masalah gitu kan? Karena 4, 3 berarti bukan berarti harus witir 3. Tidak yang mengatakan 2, 1, ya kan? Ganjil, genap, ganjil. Nah itu dalil salah satu orang mengatakan witir. Itu yang penjelasan pertama. Jadi pembahasan sholat 4, 3 Rasulullah itu pada sholat witir. Itu yang pertama. Yang kedua memang betul ada penjelasan, insyaallah mungkin akan sampai atau mungkin dah lewat gitu ya. Bahwasanya 4, 3 itu dijelaskan Rasulullah itu istirahatnya itu setelah 4. Nah jadi tadi sholat 2 rakaat langsung berdiri lagi, baru istirahatnya setelah 4 rakaat. Maka kalau di kita misalnya kan kadang-kadang diisi dengan kultum sebagian tempat itu antara 4 ini. Jadi 2 langsung berdiri lagi imam, kemudian setelah 4 salam, ya kan? 2 rakaat salam, kemudian berdiri langsung. Nah, kemudian yang keempatnya ada istirahat antara rakaat keempat kelima. Maka sebagian ulama mengatakan inilah yang dilakukan Rasulullah. Maka mereka menafsirkan 2, apalagi dibantu dengan hadis yang pernah kita baca, hadis Ibnu Umar, salatul lail masna. Maka
Ustaz juga baca-baca. Kalau menurut yang Ustaz baca-baca, sholat malam 4-4-3 boleh, dan sholat yang dilakukan pada malam hari 2-2 itu afdol, lebih utama. Nah, jadi Ustaz jujur saja ibu-ibu, kalau Ustaz sholat sendiri, tarawihnya Ustaz lakukan 2-2. Kalau sholatnya di masjidnya 4-4, ya mengikut kan? Boleh. Boleh. Sah sholat tarawih kita? Sah. Tidak batal gitu kan? Nah, kenapa? Kalau bukan berbicara tentang Ustaz mana yang lebih enak, 2-2 atau 4, tidak bisa begitu gitu kan? Karena itu tergantung siapa yang menilai. Tetapi dalilnya memang lebih ke 2. Kalau begitu Ustaz, kenapa banyak yang 4-4? Coba kita survei di Indonesia, mana yang banyak? Masjid 4-4-3 atau 2-2? 2-2. Di Arab mana yang banyak? Ustaz selama di Yaman belum pernah rasanya menemukan 4-4. Kalau tahu apa kalau witir, banyak itu. Ada yang 2-1, ada yang 3, itu biasa tuh. Tapi kalau tarawih, Ustaz belum menemukan itu. Di Masjidil Haram nih, yang pernah ke Masjidil Haram, 4-4 salat tarawihnya di Masjidil Haram. Yang bulan puasa pernah di sana berapa? Samping. 2-2 Bu ya? Ya pernah ke puasa samping nih. Idul samping. Jadi kita berbicara mana istilahnya yang boleh itu. Sebenarnya makanya kalau kita perdebatkan tidak jadi sholat kita. Ribut misalnya kan. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyikapi ini? Ustadz baca-baca tentang rakaatnya ini, itu yang Ustadz dapatkan. Yang melakukan 4 boleh, kata beliau, yang melakukan 2 lebih afdol. Bukan berarti kita harus menyalahkan yang 4. Buktinya Ustadz di sini sholat 4-4 biasa. Ya. Dan ini perbedaan para ulama. Alhamdulillah gitu ya. Yang ingin kita hadirkan itu begitu. Jadi jangan sampai nanti kita ribut apakah 4-4 atau 2-2. Yang tertawa, yang senang itu yang tidak salah. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.